Di video ini kita akan mempelajari momen inersia. Nah, kalian tidak perlu panik dahulu ya pada saat kalian mendengarkan kata baru ini ya, momen inersia. Sebenarnya konsep dari momen inersia sangatlah sederhana. Nah, sebelum kita ke momen inersia, agar kalian lebih antusias, mari kita ke contoh ini ya, kedua gambar berikut. Nah, di mana gambar pertama, pernahkah kalian melihat seorang pemain akrobat yang berjalan pada seutas tali? Nah, di mana untuk membantu menseimbangkan si pemain akrobat ini, dia perlu bantuan tongkat yang panjang. Nah, mengapa dengan tongkat yang panjang, ia dapat berjalan dengan lebih mudah pada seutas tali? Nah, ini yang dapat kita jawab setelah kita mengerti konsep momen inersia. Nah, mari kita ke gambar kedua. Pernahkah kalian seimbangkan sebuah martil? Ya, ini adalah martil, di mana ini adalah posisi pertama, ini adalah posisi kedua. Di mana posisi pertama itu adalah bagian beratnya kita dekatkan dengan poros putarnya. Di mana bagian kedua itu adalah bagian berat dari martil itu kita jauhkan dari poros putarnya. Ya, di sini adalah titik yang merupakan poros putar dari martilnya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa yang manakah yang lebih mudah diseimbangkan? Jika kalian pernah mencobanya, maka kalian akan merasakan bahwa yang cara kedua lebih mudah untuk menyeimbangkan martil. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Nah, mengapa cara kedua lebih mudah untuk menyeimbangkan martil? Nah, kedua pertanyaan ini akan dapat kita jawab jika kita mengerti konsep momen inersia. Nah, sebelum kita ke momen inersia, mari kita ke inersia dahulu. Ya, di mana inersia diperkenalkan oleh Newton ya, di mana terdapat di hukum Newton pertama ya. Hukum inersia itu adalah hukum Newton pertama. Di mana hukum Newton pertama bunyinya adalah sebagai berikut. Suatu benda akan selalu, ya ini selalu sangatlah penting ya, akan selalu diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, kecuali terdapat gaya resultan ya, kecuali terdapat gaya resultan yang tidak sama dengan 0. Nah, ini adalah hukum pertama Newton. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Mari kita perlu mengerti kalimat ini ya, bukan menghafalnya, tetapi kita perlu mengerti. Mari kita mengertikan kalimat berikut. Ya, di sini dikatakan bahwa benda selalu diam. Ya, artinya adalah misalkan terdapat sebuah benda yang diam. Jadi benda tersebut akan selalu diam, kecuali terdapat gaya resultan yang tidak sama dengan 0. Jadi misalkan akan selalu diam ya, jika kita pelototin selama 3 jam, benda tersebut akan selalu diam. Kecuali terdapat gaya ya, jika kita aplikasikan gaya sebesar F, maka benda tersebut akan memiliki percepatan dan kecepatannya akan berubah ya, dari V sama dengan 0 menjadi V1 misalkan. Jadi akan mengalami percepatan linear ya, jika kita berikan sebuah gaya di mana resultan gayanya tidaklah sama dengan 0. Lalu sekarang mari kita ke kalimat kedua, yaitu benda selalu bergerak dengan kecepatan konstan. Ya, akan selalu bergerak dengan kecepatan konstan, kecuali terdapat gaya resultan yang tidak sama dengan 0. Jadi di sini contohnya adalah sebagai berikut. Jadi terdapat sebuah benda yang misalkan kecepatannya itu adalah V1. Jadi benda tersebut akan selalu memiliki kecepatan V1. Ya, akan selalu selamanya ya. Selamanya bergerak dengan kecepatan V1, kecuali terdapat gaya resultan yang tidak sama dengan 0 ya. Misalkan kita aplikasikan gaya, maka benda tersebut akan menjadi diperlambat dan akhirnya akan mengalami percepatan ke arah yang berlawanan arah ya, yaitu di sini. Nah, itu adalah konsep dari hukum Newton pertama. Nah, misalkan adalah sebagai berikut. Misalkan pernahkah kalian memikirkan mengapa bumi dapat selalu mengitari matahari? Ya, dapat selalu mengitari matahari, tidak pernah capek. Nah, apakah terdapat seorang Superman ya yang mendorong bumi kita? Tentu saja jika kalian telah mempelajari hukum Newton pertama, maka tidaklah terdapat Superman yang mendorong bumi kita ya, di mana bumi kita akan selalu dapat mengitari matahari.
Ya, jadi pada saat bumi kita memiliki kecepatan v, maka bumi tersebut akan selalu memiliki kecepatan v selamanya, ya, kecuali terdapat gaya resultan yang tidak sama dengan 0. Ya, kecuali terdapat gaya resultan, yaitu gaya yang dorong bumi, ya, gaya yang mendorong bumi, dan akhirnya bumi akan berhenti. Jika tidak terdapat gaya, maka bumi akan selalu berputar, ya, mengitari matahari. Nah, di mana di luar angkasa gaya gesek itu akan sangat kecil, ya, karena di luar angkasa itu merupakan ruang hampa. Maka gaya gesek bumi itu akan sangat kecil, dan di sini bumi akan selalu mengitari matahari, ya, karena tidak terdapat gaya yang bekerja pada bumi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari hukum Newton pertama. Nah, contoh lainnya adalah sebagai berikut. Nah, pernahkah kalian membayangkan atau kalian melempar koin? Ya, pada saat kalian naik pesawat, kalian lempar koin dan koin tersebut akan jatuh kembali ke tangan kalian. Di mana di sini kita ketahui bahwa pada saat pesawat terbang, ya, pesawat terbang, kecepatan pesawat itu kira-kira 400 km per jam. Ya, jadi misalkan kalian duduk di kursi di sini. Lalu kalian melempar koinnya ke atas. Nah, pada saat koinnya jatuh, ya, maka di sini pesawat kalian telah berada di depan, ya, berada di depan, di mana kalian telah duduk di sini, di mana koin masih tetap akan jatuh di tangan kalian. Jadi misalkan terdapat seorang yang berdiri di sini, yang berdiri diam, yang mengamati kalian, ya. Misalkan terdapat teman kalian misalkan yang mengamati kalian, ya, pada saat terbang, yang diam, di mana kalian terbang dengan kecepatan 400 km per jam. Maka ia akan melihat bahwa lintasan koin kalian itu adalah sebagai berikut, yaitu dari titik di sini akan maju ke depan dan jatuh kembali di titik di sini. Nah, mengapa demikian? Ya, padahal di sini kalian hanya memberikan gaya ke atas. Ya, sebenarnya haruslah naik lalu turun kembali, ya, tidak dapat melintas ke depan. Nah, sekarang jika kalian telah mempelajari hukum Newton pertama, maka kalian akan tahu jawabannya. Ya, di mana jawabannya adalah sebagai berikut. Di mana pada saat kalian melempar koin kalian, ya, atau sebelum kalian melempar koin kalian, pada saat kalian duduk dengan kecepatan 400 km per jam, artinya adalah kalian memiliki kecepatan awal berapa? 400 km per jam. Lalu koin memiliki kecepatan berapa? Tentu saja koin juga memiliki kecepatan 400 km per jam. Nah, sekarang berapakah kecepatan udara di dalam pesawat? Tentu saja kecepatan udara di dalam pesawat itu juga merupakan 400 km per jam. Jadi semuanya, ya, semua benda yang berada di dalam pesawat memiliki kecepatan yang sama. Dan semuanya akan selalu memiliki kecepatan konstan tersebut, ya, karena tidak terdapat gaya yang bekerja pada mereka. Jadi pada saat sebelum kalian melempar koin, koin telah memiliki kecepatan awal. Lalu kalian berikan gaya dengan komponen aksis Y, ya. Jadi di sini jadi kalian akan memberikan komponen gaya Y, di mana kecepatan awal ini adalah X, maka tentu saja gaya resultan kalian itu akan memiliki lintasan koin seperti berikut. Ya, karena kalian telah memiliki kecepatan awal, di mana koin juga memiliki kecepatan awal, di mana semuanya akan selalu bergerak dengan konstan. Ya, karena tidak terdapat gaya yang bekerja pada kalian. Nah, itu adalah teori dari hukum Newton pertama. Jadi semoga kalian mengerti mengapa koin kalian dapat maju ke depan dan jatuh kembali ke tangan kalian. Ya, jika kalian telah mempelajari hukum Newton pertama, maka kalian akan mengetahuinya. Nah, di mana hukum Newton pertama itu yang disebut sebagai hukum inersia. Nah, sekarang apakah definisi dari inersia? Di mana definisi dari inersia itu adalah suatu benda ingin mempertahankan keadaannya, ya, ini adalah kemampuan benda mempertahankan keadaannya agar tidak berubah, ya. Ini adalah keras kepalanya suatu benda untuk berubah. Ya, jadi suatu benda akan selalu diam atau akan selalu bergerak dengan kecepatan konstan kecuali terdapat gaya resultan, ya. Itu adalah inersia. Nah, jika kita lihat dari hukum Newton kedua, itu adalah sebagai berikut, di mana gaya itu sama dengan massa dikalikan dengan percepatan, di mana percepatan linear itu akan sama dengan gaya dibagikan dengan massa. Nah, sekarang mari kita analisis yang manakah yang merupakan inersia suatu benda, yaitu keras kepalanya suatu benda agar dia tidak berubah, ya, agar dia selalu memiliki keadaan atau kondisi yang sama, ya, tidak berubah kecepatannya atau percepatannya.
Nah, maka mari kita analisis rumus berikut. Ya, kita telah ketahui F itu sama dengan M kali A ya. Ini adalah rumus yang sangat terkenal ya dari Newton. Di mana di sini, jika terdapat suatu benda yang kita berikan dengan gaya, maka semakin besar gayanya, tentu saja percepatan benda tersebut akan semakin besar pula. Nah, maka percepatan dengan gaya itu berbanding lurus ya. Semakin besar gaya yang kita berikan, maka akan semakin besar pula percepatan benda tersebut. Ini mudah ya. Lalu sekarang, mari kita ke konsep yang kedua, yaitu massa. Jika kita memiliki sebuah truk dengan sebuah kucing misalnya, ya, kucing yang tidur, ya, misalkan ya kucing. Nah, misalkan kita berikan gaya yang sama, ya, kita berikan gaya yang sama, yaitu sebesar F. Nah, benda manakah yang akan mengalami percepatan yang lebih besar? Tentu saja kucingnya yang akan mengalami percepatan yang lebih besar dibandingkan dengan mobil ini, ya. Mobil akan memiliki percepatan yang lebih kecil, di mana itu adalah konsep massa ini. Jadi ya, kita ketahui bahwa massa dari mobil itu lebih besar dibandingkan dengan massa dari kucing. Ya, jadi ya semakin besar massa suatu benda, jika kita berikan gaya yang sama, maka percepatannya itu akan mengecil ya. Percepatannya akan semakin kecil. Ya, semakin kecil masanya, maka percepatannya akan semakin besar. Nah, jadi kita bisa sebutkan bahwa massa ini adalah sesuatu yang mempertahankan keadaannya. Ya, ini yang disebut sebagai inersia. Ya, massa itu adalah inersia dari suatu benda. Ya, di mana jika pada saat massanya besar, artinya adalah inersianya besar. Artinya adalah benda tersebut akan sangat keras kepala untuk mengubah kondisinya. Ya, akan sangat keras kepala untuk mengubah kondisinya. Contohnya adalah sebagai berikut. Pernahkah kalian mencoba, tentu saja jangan ya, menghentikan truk yang memiliki kecepatan misalkan 4 km per jam. Tentu saja itu akan sangatlah susah. Ya, karena truk akan memiliki inersia yang sangat besar. Karena masanya itu sangat besar. Ya, pada saat masanya sangat besar, inersianya sangat besar, maka truk tersebut akan sangat keras kepala untuk mengubah kondisinya, yaitu kecepatan konstan tersebut. Ya, akan sangat susah atau sangat keras kepala untuk mengubah kecepatan ini, ya, atau untuk memberikan percepatan pada mobil tersebut akan sangat susah. Ya. Nah, semoga kalian mengerti konsep dari inersia. Nah, setelah kalian mengerti konsep dari inersia, maka mari kita ke momen inersia. Ya, mari kita hapuskan. Setelah kalian mengerti inersia, mari kita ke momen inersia. Di mana konsep momen inersia itu sangatlah mirip dengan konsep inersia ya. Mari kita hapus. Nah, misalkan kita memiliki sebuah meja, lalu kita memiliki sebuah partikel, ya, partikel yang sangat kecil, yaitu satu titik saja, yang akan kita ikatkan dengan sebuah tongkat yang masanya adalah sama dengan 0. Ya, massa dari tongkat tersebut adalah sama dengan 0, di mana massa dari partikel itu adalah sama dengan M. Lalu kita berikan gaya sebesar F. Nah, apa yang terjadi pada partikel tersebut? Tentu saja partikel tersebut akan mengalami percepatan sudut, ya, akan mengalami percepatan sudut dan akan merotasi, ya, akan berputar. Nah, sekarang kita telah ketahui bahwa F itu sama dengan M dikalikan dengan A. Lalu mari kita kalikan kedua ruas dengan jari-jari. Ya, maka kita kalikan dengan R. Di sini kita juga kalikan dengan R. Maka F dikalikan dengan lengan torsi itu akan sama dengan torsi ya. Gaya dikalikan dengan lengan torsi kita telah mempelajarinya, yaitu torsi. Di mana itu akan sama dengan massa dikalikan dengan percepatan dikalikan dengan jari-jari. Nah, di kelas 10 kita telah mengetahui apakah hubungan antara percepatan linear dengan percepatan sudut. Ya, kita telah mempelajarinya. Di mana percepatan sudut itu akan sama dengan percepatan linear kita bagikan dengan R. Ya, percepatan linear kita bagikan dengan R itu sama dengan percepatan sudut. Maka kita bisa sebutkan bahwa percepatan linear itu sama dengan percepatan sudut kita kalikan dengan R. Ya, ini adalah konsep yang telah pernah kita pelajari di kelas 10, yaitu gerak rotasi. Nah, maka
mari kita substitusikan A dengan alfa dikalikan R, di mana alfa itulah percepatan sudut. Maka massa kita kalikan dengan percepatan sudut, lalu kita kalikan dengan R, ya, di mana itulah A, alfa dikalikan R, lalu kita kalikan dengan R, di mana ini akan sama dengan mr kuadrat dikalikan dengan alfa itu sama dengan torsi. Nah, setelah itu maka kalian telah dapat melihat hubungannya dengan rumus F sama dengan M dikalikan A. Nah, di mana di video-video sebelumnya kita telah mempelajari jika terdapat gaya, maka suatu benda akan mengalami percepatan linear. Ya, jika terdapat gaya, maka suatu benda akan mengalami percepatan linear. Jika terdapat torsi, maka suatu benda akan mengalami percepatan sudut, ya, akan rotasi atau mengalami percepatan sudut. Nah, di mana kita telah mempelajari bahwa massa itu adalah inersia, yaitu suatu benda, ya, atau sesuatu yang ingin mempertahankan keadaannya, ya. Ini yang disebut sebagai inersia untuk gerak lurus, ya, atau gerak translasi. Di mana torsi inilah yang disebut sebagai momen inersia. Ini yang disebut sebagai momen inersia, ya, dari suatu partikel. Ya, di sini kita contohnya adalah sebuah partikel. Jadi ini yang disebut sebagai momen inersia. Jadi semakin besar momen inersianya, maka benda tersebut akan semakin sulit untuk diberikan percepatan sudut, ya. Jadi kita perlu torsi yang lebih besar untuk memberikan percepatan sudut. Jadi ini adalah keras kepalanya suatu benda untuk tidak mengalami percepatan rotasi, ya, atau percepatan sudut atau percepatan rotasi. Nah, maka kita bisa sebutkan bahwa inersia dari sebuah partikel itu sama dengan mr kuadrat. Ya, jadi ini adalah konsep dari momen inersia. Nah, setelah kalian mengerti konsep dari momen inersia, maka kita telah dapat menjawab pertanyaan tersebut. Di mana di sini, maka misalkan kita memiliki suatu benda, ya, yang seperti berikut. Nah, jika kita perlu mengetahui momen inersianya, maka kita akan menjumlahkan setiap partikelnya, ya, di mana penjumlahan dari setiap partikelnya, ya, inersia dari benda tersebut itu adalah penjumlahan dari setiap partikelnya. Massa setiap partikelnya dikalikan dengan jari-jari setiap partikelnya dikuadratkan, ya, terhadap titik rotasinya. Ini adalah momen inersia dari suatu benda. Ya, ini adalah momen inersia dari suatu partikel, ini adalah momen inersia dari suatu benda pada titik poros putar di sini, ya. Jadi misalkan kita memiliki titik di sini adalah titik massanya adalah M1, di mana jari-jarinya itu adalah R1, maka kita akan jumlahkan M1 dikalikan R1 dikuadratkan, lalu kita jumlahkan dengan partikel di sini, lalu kita di sini adalah M2 dikalikan dengan R2 kuadrat, lalu kita jumlahkan lagi dengan partikel sini, dan seterusnya. Di mana pada saat kita jumlahkan semuanya, maka ini merupakan inersia dari sebuah benda, ya, dari sebuah benda tersebut. Nah, ini adalah momen inersia dari sebuah benda. Nah, maka mari kita kembali ke gambar tersebut, di mana inersia dari sebuah partikel itu adalah mr kuadrat. Nah, maka di sini pada saat si pemain akrobat tersebut memegang tongkat, maka di sini akan memiliki lebih banyak partikel, ya, akan memiliki banyak partikel, di mana akan memberikan momen inersia yang lebih besar, ya, karena m dikalikan r dikuadratkan. Jadi di sini jari-jarinya semakin besar, ya, dengan poros putarnya, lalu kita perlu kuadratkan, lalu kita kalikan dengan massanya. Di sini kita kalikan massanya, dijumlahkan semuanya. Jadi pada saat kita memegang tongkat, maka si pemain akrobat tersebut akan memiliki momen inersia yang lebih besar. Nah, jika memiliki momen inersia yang lebih besar, maka akan lebih keras kepala untuk melakukan percepatan atau untuk mendapatkan percepatan rotasi, ya, atau percepatan sudut. Nah, tentu saja jika kalian tambahkan di sini pemberat, ya. Jika kedua ujung ini kalian tambahkan pemberat, maka momen inersianya itu akan semakin tinggi, ya, karena momen inersia dari tongkat tersebut itu akan sama dengan sigma mi dikalikan dengan ri dikuadratkan. Itu adalah momen inersia dari tongkat tersebut, ya. Jadi semakin besar massanya dan semakin panjang, maka momen inersianya itu akan semakin
tinggi juga. Nah, mari kita ke yang contoh kedua, di mana momen inersia dari suatu benda itulah sigma MI dikalikan RI, di mana di sini masanya lebih besar dan kita kalikan dengan jari-jarinya terhadap poros putar, maka tentu saja momen inersianya lebih besar. Dengan momen inersia yang lebih besar, maka benda tersebut akan lebih sulit untuk melakukan percepatan sudut atau untuk memiliki percepatan sudut. Ya, atau kita perlu torsi yang lebih besar untuk mendapatkan percepatan sudut. Ya, nah, semua kalian mengerti konsep dari momen inersia.